Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Zahra Amalia Wildani dan rekan-rekan saya Naura Arundaya, Naila Apriliandita, Nur Febriana Bakri, dan Amrullah. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan terkait dengan website Transakti yang telah kami buat. Pertama di sini ada page login tentunya, dan di sini ada kredensial nomor telepon dan juga password. Kemudian selain itu ada juga untuk registrasinya, dan fitur registrasi ini dikhususkan untuk pengguna dengan role owner. Nah, di registrasi ini bisa dilihat pada layar. Di situ pengguna dapat memasukkan kredensialnya, nomor telepon, kemudian ada password juga, dan pengguna dengan role owner ini juga bisa langsung memasukkan nama toko dan juga jenis bisnisnya. Bisa dilihat di sini ada beberapa jenis bisnis, ada fashion, ada makanan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya pengguna itu sudah registrasi, maka pengguna itu bisa langsung menggunakan nama toko yang sudah diregis ini. Nah, kemudian kita akan coba masuk ke dashboard. Perlu diketahui bahwa ada dua jenis dashboard di sini. Ada dashboard untuk pegawai dan juga ada dashboard untuk ownernya itu sendiri. Dan kita akan masuk dulu di dashboard owner. Kita akan masukkan akun yang sudah terdaftar. Kita akan masuk ke akun pengguna dengan role owner terlebih dahulu. Dan di sini ada beberapa fitur, dan kita masuk ke fitur pertama yaitu kelola outlet yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Langsung saja kita masuk ke fitur yang pertama, yaitu fitur kelola outlet. Nah, fitur ini dia hanya bisa diakses seperti yang disebutkan teman saya tadi oleh owner. Nah, tujuannya itu untuk membantu owner mengelola beberapa outlet dalam satu sistem. Nah, bisa dilihat di sini di halaman kelola outlet dia menampilkan daftar outlet dalam bentuk tabel. Nah, di sini bisa kita lihat ada namanya, ada alamat dan jenis bisnisnya. Terus di bagian atas kanan itu ada tombol tambah untuk kita membuat outlet baru. Nah, kalau kita klik itu akan menampilkan form yang harus kita isi beberapa informasi kayak nama toko, alamat, jenis bisnis dan kategori. Nah, setelah itu bisa langsung disimpan kalau kita sudah isi data-datanya. Nah, selanjutnya itu di setiap baris outlet itu ada tombol edit dan hapus. Nah, kalau kita klik tombol edit, itu akan menampilkan informasi data-data dari outlet yang sudah ada. Nah, ini informasinya bisa dirubah, kayak kita bisa ubah nama tokonya, nama outletnya, bisa ubah alamatnya atau apapun itu. Terus kita bisa langsung simpan lagi datanya. Nah, kalau kita klik tombol hapus itu akan menampilkan konfirmasi dulu. Nah, kalau misalnya kita yakin kita mau hapus, kita klik hapus. Nah, nanti itu outletnya akan langsung hilang, tapi itu sebenarnya tidak benar-benar hilang, cuma dia kayak statusnya berubah jadi nonaktif, jadi dia tidak ditampilkan lagi di daftar outlet yang sudah aktif. Itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kelola produk ini adalah fitur yang bisa diakses oleh role owner. Jadi hanya owner yang bisa menambahkan, mengedit dan juga menonaktifkan produknya. Dan di sini bentuknya itu berupa tabel agar memudahkan owner untuk melihat secara detail informasi dari tiap produk yang ada. Nah, misalnya owner itu ingin menambahkan produk, di sini ada tombol untuk menambahkan produk dan akan muncul pop up apakah produk memiliki barcode. Nah, di sini itu kalau misalnya memiliki barcode akan memencet ya, kalau misalnya tidak berarti akan masuk ke form seperti ini. Nah, jadi ditambah produk itu akan memasukkan nama produk, harga modal, harga jual, stok, kategori, dan kode produk ini opsional, dan bisa juga menambahkan gambar. Nah, misalnya iya. Nah, seperti ini untuk menambahkan produk, dan setelah berhasil akan masuk ke dalam tabel seperti ini. Nah, di sini juga bisa mengedit. Jadi owner itu bisa mengedit produk yang sudah ada. Misalnya untuk minggu ini kita pencet tombol edit dan mengubah informasi yang ingin diubah, kemudian simpan perubahan, dan setelah itu akan langsung terupdate
perubahan tersebut. Kemudian selanjutnya ada fitur untuk menghapus produk. Jadi kalau misalnya owner itu ingin menghapus produknya, nah di sini ada tombol hapus dan kemudian akan muncul form untuk memastikan apakah ingin menonaktifkan atau tidak. Nah setelah dinonaktifkan itu statusnya di sini akan berubah jadi nonaktif. Nah, kalau misalnya ingin mengaktifkan kembali produknya, itu sisa pencet tombol aktif di sebelah kanan ini. Dan selanjutnya di sini juga ada fitur untuk mencari produk. Jadi misalnya kita ingin mencari Thai tea, nah akan muncul produk yang kita cari. Kemudian di sini juga ada filter. Nah, di sini itu ada filter berdasarkan kategori dan juga berdasarkan status. Nah, misalnya kita ingin melihat produk yang berupa minuman. Nah, setelah itu akan muncul produk yang berupa minuman saja. Dan ini misalnya kalau kita mau melihat statusnya aktif atau tidak aktif. Misalnya kita ingin melihat makanan yang aktif, nah akan terfilter seperti ini. Oke, selanjutnya di sini adalah kelola pegawai, di mana fitur ini nanti owner dia bisa melakukan penambahan, pengeditan, dan juga penghapusan, bahkan mengirim data pegawai yang nantinya bakalan disimpan ke database. Nah, jadi ketika owner nanti ingin menambahkan, dia bisa mengisi data-data pegawai yang nanti diperlukan untuk informasi-informasi apa saja nanti di datanya. Misalnya di sini kita isi maksimal terus nanti passwordnya di sini sebenarnya sudah otomatis, tapi ini bisa diganti. Nah, nanti bakalan tersimpan. Untuk bagian nomor telepon dan juga passwordnya inilah yang nantinya pegawai akan masukkan di bagian loginnya nanti untuk dia bisa masuk ke bagian halaman transaksi untuk pegawai. Nah, nanti untuk owner dia bisa melakukan pengeditan di sini, kita dapat bisa melihat. Nah, di sini dia nanti bisa mengedit data-datanya jika owner ingin mengganti dan disesuaikan dengan data terbarunya pegawai. Nah, di sini juga owner dia bisa mengirimkan nomor telepon dan juga password yang nantinya digunakan oleh pegawai untuk masuk melalui via WhatsApp dan juga via SMS untuk mempermudah nanti pengiriman informasi nomor telepon dan juga password kepada pegawai yang nantinya dia pakai untuk masuk ke transaksinya. Di sini juga ada fitur untuk penghapusan jika nanti data pegawai ingin dihapus, tetapi untuk di database itu tidak dihapus sebenarnya karena bakalan dinonaktifkan. Di sini juga ada fitur untuk pencarian, misalnya nanti owner ingin mencari seperti itu. Tentunya aplikasi POS itu identik dengan transaksi yang memerlukan pembayaran, dan di sini kami menyediakan 3 metode pembayaran, ada tunai, ada transfer, dan kris. Setiap metode pembayaran ini bisa kita aktifkan. Jadi misalnya kita aktifkan pembayaran tunai, transfer, dan kris. Kita aktifkan ketiganya, dan di sini pengguna dengan role owner itu bisa memasukkan rekening dan juga bisa mengunggah kris statis. Jadi web ini sudah mendukung kris statis, tapi belum mendukung kris dinamis. Nah, misalnya kita tambah rekening di sini. Kita tambah rekening, kita pilih banknya, dan di sini kita sudah masukkan beberapa jenis bank. Kita masukkan nomor rekening dan juga namanya. Dan itu akan langsung tambah. Dan kalau kita lihat tombol di sebelah kanan ada preview, kita bisa lihat dengan detail, dan kita juga bisa menghapusnya kalau misalnya nomor rekening itu sudah tidak valid. Kemudian di kris juga sama, kita bisa mengunggahnya, kita bisa preview, bisa dilihat. Nah, bisa dilihat di sini kami sudah mengunggahnya, kemudian kita juga bisa hapus. Jadi seperti itu terkait dengan fitur pembayaran. Selanjutnya adalah fitur promo. Jadi di fitur promo sendiri, pengguna dengan role owner dapat menambahkan promo ke sebuah produk, dan adapun form yang akan diisi oleh owner untuk menambah promo adalah nama promo. Misal kita tulis promo akhir tahun, lalu owner dapat menambahkan produk apa saja yang akan ditambahkan. Misal di sini, lalu bisa mengkustomisasi tanggal mulai dan tanggal berakhir promo tersebut. Lalu ada juga pilihan untuk
menetapkan seberapa besar nominal dari promo tersebut, baik dalam bentuk persentase maupun dalam bentuk rupiah. Misal di sini saya pilih persentase dan totalnya ada 15%, dan ketika ditambahkan maka promo akan terlihat di bagian bawah page yang berisi daftar promo. Ini tadi yang akhir tahun. Adapun detail-detail yang akan tampil di sini adalah nama, tipe, nilai, dan produk. Lalu ketika promo juga sudah lewat masa berlakunya, maka statusnya akan berubah ke expire. Di sini juga disediakan pilihan untuk menghapus promo. Fitur selanjutnya itu adalah riwayat transaksi. Nah, riwayat transaksi ini bisa diakses oleh role owner dan juga role pegawai. Nah, di riwayat transaksi ini ada tabel yang berisikan transaksi-transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi di sini ada informasi tentang ID transaksi, tanggal dan waktu transaksi terjadi, kemudian ada kasir yang melayani pada saat itu, kemudian ada juga pelanggan, metode, total bayar, dan juga aksi untuk melihat detail. Nah, tiap transaksi itu kita bisa lihat detailnya. Misalnya kita melihat detail transaksi ini akan muncul tabel berupa pesanan detail dari pemesan, dan juga di sini ada terlihat secara detail harganya berupa subtotal, diskon, pajak, dan total bayarnya seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada bisa difilter. Filternya itu berdasarkan metode pembayarannya. Ada cash, kris, dan juga transfer. Jadi misalnya kita filter transfer, akan muncul riwayat transaksi dengan metode transfer saja seperti itu. Dan di sini juga bisa di filter berdasarkan waktunya dari sampai kapan seperti itu. Nah, lanjut kita ke fitur pengaturan stroke. Nah, tentunya kalau transaksi itu identik dengan yang namanya stroke, dan di sini kami menyediakan juga fitur khusus untuk owner, yaitu pengaturan stroke. Kita bisa lihat tampilan stroke-nya terlebih dahulu. Jadi ini adalah tampilan default. Bisa dilihat di sini ada fitur lihat tampilan stroke. Nah, nama toko itu sudah default. Jadi kan ada kelola outlet dan kita bisa pilih outlet mana yang sedang kita buka, dan stroke itu akan menyesuaikan. Jadi kalau misalnya kita buka outlet Cantik Madura, maka nama tokonya akan menjadi Cantik Madura. Kemudian di sini kita bisa edit header dan juga footernya. Nah, di sini ada tombol edit. Misalnya kita edit di sini menjadi Jalan ABCD. Ya, Jalan Malina juga bisa. Nah, kita akan lihat kembali di stroke-nya, itu dia akan menjadi Jalan Malino. Kemudian footernya juga sama, kita bisa edit, dan di sini ada juga diskon. Jadi pengguna dengan role owner itu bisa mengaktifkan ataupun menonaktifkan diskon tersebut di dalam stroke seperti itu. Selanjutnya adalah untuk laporan penjualan. Jadi tujuan laporan penjualan sendiri adalah untuk memberikan data statistik terkait seberapa banyak total penjualan pada suatu waktu. Misalnya total penjualannya adalah 8,2 juta, total transaksi 234, laba kotor ada 6,62 juta, dan total produk terjual adalah 357. Di bagian kanan juga akan ada sebuah bar atau sebuah grafik plot yang memberikan gambaran tentang seberapa banyak jumlah transaksi di minggu-minggu dalam satu bulan. Lalu di bagian bawahnya akan ada tabel yang memberikan ringkasan sebuah jumlah transaksi dan seberapa banyak total penjualan pada satu hari dalam satu bulan tertentu. Baik, selanjutnya adalah untuk bagian backend sendiri. Saya akan menjelaskan bagian backend. Jadi seperti yang kita tahu bahwa framework yang kami gunakan adalah Next.js, yang dari sisi front end dan back end sudah jadi satu dan bisa dilakukan mekanisme routing untuk endpoint-nya. Dan untuk layanan database-nya sendiri kami menggunakan dari Firebase, dan adapun layanan yang kami gunakan adalah Firebase Authentication untuk menangani login dan register, dan Firestore Database untuk
menyimpan metadata berupa teks, detail products, riwayat transaksi dan lain-lain. Lalu untuk storage, untuk menyimpan media-media yang non teks seperti gambar produk. Nah, itulah tadi fitur-fitur yang ada dalam dashboard pengguna dengan role owner. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih dashboard dari pengguna dengan role pegawai, karena tentunya ada perbedaan fitur di sini. Nah, kita akan masuk keluar terlebih dahulu, kemudian masuk menggunakan akun pegawai yang sudah didaftarkan oleh owner. Nah, bisa dilihat di sini ada perbedaan fitur dan ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di bagian halaman pegawai, di sini tuh ada beberapa tadi sudah dikatakan oleh teman saya, fitur-fiturnya diantaranya ada transaksi, pembayaran, dan juga riwayat transaksi. Nah, di sini untuk tampilan pertama yaitu adalah transaksi. Nah, transaksi sendiri untuk halamannya terbagi menjadi dua sebenarnya, yaitu halaman untuk tampilan produk dan juga untuk daftar belanja. Nah, di sini untuk tampilan produk diambil dari kelola produk yang tadi sudah dibahas oleh teman saya. Nah, jadi di sini juga ada kayak informasi diskon-diskonnya juga sudah diambil dari diskon dan juga pengaturan promo yang juga tadi sudah dikatakan oleh teman saya. Nah, misalnya di sini pegawai ingin memilih produk-produk yang dibeli oleh pelanggan. Nah, di sini dapat dilihat tampilan dari setiap item dari produknya. Nah, di sini itu juga ada informasi untuk setiap harga per itemnya, di mana yang tercoret di sini itu yang dimaksudkan adalah sudah terdiskon. Selanjutnya di sini itu dapat dilihat di tampilan daftar belanja ketika itemnya tidak jadi dibeli oleh pelanggan, kita bisa menghapusnya seperti ini. Nah, kalau tampilan di bawah sini itu tampilan untuk harganya ataupun kayak keterangan-keterangan harganya. Di sini subtotal, hemat yang diartikan di sini adalah diskonnya, dan juga di sini adalah pajak. Nah, ketika pelanggan tidak jadi untuk melakukan transaksi, kita bisa pegawai bisa melakukan penghapusan untuk transaksinya. Misalnya dia hapus, maka akan terhapus seperti ini. Nah, di sini kalau kita mau melakukan transaksi, kita bisa memilih metode pembayaran, di mana di sini ada 3 metode yang dimana juga tadi sudah diatur di bagian role-nya owner. Di sini ada bayar tunai, bayar kris, dan juga transfer. Misalnya di sini kita mau bayar dengan bayar tunai untuk pelanggannya. Di sini ada juga nama pelanggan sebenarnya, tapi opsional karena biasanya juga tidak terlalu digunakan untuk penggunaan namanya sendiri. Nah, misalnya kita klik bayar sekarang. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini untuk bagian pembayaran tunai. Kita klik selesai. Oke. Nah, tampilannya akan muncul struk yang dimana struknya juga tadi sudah diatur di bagian role-nya owner. Nah, di sini dapat dilihat informasinya seperti diskon, harga, dan juga totalnya. Nah, setelah itu tadi kalau selesai dilakukan akan tersimpan di bagian riwayat transaksi. Tapi sebenarnya untuk riwayat transaksi kan tadi sudah ada juga tampilannya di bagian fitur owner, tetapi juga kita tambahkan di sini di bagian role-nya pegawai dikarenakan nanti diperlukan juga untuk pegawainya sendiri. Nah, di transaksi sendiri juga ada fitur untuk pencarian. Seperti ini kita bisa melakukan pencarian dengan pengetikan manual dan juga bisa scan barcode jika diperlukan. Nah, di sini juga ada fitur filternya seperti makanan ataupun kita mau filter untuk minumannya sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada pembayaran. Nah, kalau pegawai langsung mengklik fitur untuk pembayaran, itu tampilannya akan seperti ini dikarenakan itu memang tidak transaksi yang dilakukan. Makanya di sini tampilannya disuruh untuk ke halaman transaksi agar nanti bisa diproses untuk pembayaran transaksinya. Nanti pembayaran transaksinya itulah nanti akan disimpan di riwayat transaksi seperti itu. Tampilan transaksinya juga sama dengan role di owner. Nah, itulah tadi penjelasan dari website Transakti. Jadi ada 2 dashboard dengan fitur yang berbeda menyesuaikan kebutuhan masing-masing pengguna dengan role berbeda. Ada yang owner dan juga ada yang pegawai. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.